Hai, kembali lagi bersama saya, Gus Agus. Kita ada di podcast Ya, baiklah. Saya hari ini kedatangan tamu. Jauh-jauh dia. Dari mana, Mas? Dari Bantul. Bantul. Pakai M. Oh, Bantul. Bantul toh, Mas. Pakai M. Oh. Namanya siapa, Mas? Saya di Mas Tetap Pambudi. Dimas Tetak Pambudi. Iya. Oh ya. Oh, Dimas Tetak Pambudi yang itu tuh, Mas. Itulah. Oh iya, itu ya Mas ya. Saya nggak tahu. Lanjut nggak nih? Oke Mas, lanjut dong Mas. Jadi gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik sekali, luar biasa. Wah, luar biasa Mas ya. Ya. Baik Mas, saya males denger basa-basi Mas. Sama udah malam Mas. Iya Mas, sudah malam. Lanjut hajar aja. Jam tidur ini Mas. Iya, sama. Ya, jadi gini Mas, saya tuh mau tanya tentang masalah badan produk usaha mikro. Oke. Bentar Mas, saya belum ada pertanyaannya, kok sudah mau menjawab kayak gimana sih Mas? Oke. Nah, saya tuh mau tanya, itu tuh apa sih BPUM itu, Badan Ya. Produk Usaha Mikro itu Mas? Ya mungkin saya koreksi sedikit ya Mas. Iya, Itu salah, Mas, ya? Badan Produk Usaha Mikro. Apa Mas jadi Mas? Waduh, malu saya Mas jadinya. Apa namanya orang belajar? Iya sih Mas. Jadi itu tuh salah satu program pemerintah di masa pandemi COVID ini. Oh, Kan. bantuan produk Mas ya, iya nggak sih? Enggak, Oh, jadi bukan juga? Astaga, salah lagi saya Mas. produk ya. Jadi BPUM itu tuh salah satu langkah stimulan pemerintah itu untuk menstimulan usaha mikro, itu bantuan produktif untuk usaha mikro. Nah, yang mendapatkan ini itu salah satu pelaku UMKM. Jadi orang-orang yang bergerak di bidang UMKM itu nantinya akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Yang nanti bentuknya itu dalam bentuk uang tunai. Uang tunai, untuk Mas. bantuan sebagai modal. Ya, memang hal ini itu merupakan bantuan kepada pelaku usaha Ya. yang sangat jelas terdampak dengan pandemi COVID ini ya, yang Iya. sangat luar biasa dampaknya untuk kita semua mungkin ya. Itu sebenarnya sudah disalurkan per tanggal 17 Agustus 2020. Maksud dari bantuan itu memang dimaksudkan oleh pemerintah itu untuk membangkitkan kembali pelaku-pelaku UMKM ini yang sebelumnya itu dia tenggelam di kegelapan COVID-19 ini. Jadi pemerintah berusaha untuk menstimulan para pengusaha Untuk UMKM memperbaiki kembali seperti itu, karena Mas, ya. memang ada pelaku UMKM yang memang usahanya sama sekali nggak berjalan karena adanya COVID ini. Jadi pemerintah membantu dalam hal anggaran bantuan modal lah ibaratnya. Itu nominalnya itu 2,4 juta. Wih, lumayan juga sih itu Mas ya. Nah Mas, terus saya mau tanya syarat untuk menerima bantuan itu apa sih Mas? Apa aja? Yang jelas kalau untuk syarat itu yang jelas WNI lah ya Mas. Oh. Masa warga asing dapat bantuan enak banget ya kan. Bener juga Mas, Terus bener. habis itu nomor induk pendudukannya itu memang harus terdaftar. Jadi memang karena kan kita sudah EKTP Mas ya, semua database kita sudah tercatat dengan baik. Jadi untuk para pelaku UMKM itu nanti kan sudah tercatat nih di dalam NIK-nya itu dia adalah pelaku UMKM atau Iya. mungkin pengusaha dalam hal lain. Nah, di situ nanti orang-orang yang NIK-nya terdaftar sebagai pelaku UMKM itu nanti akan mendapatkan bantuan itu sendiri. Iya. Lalu sebenarnya syarat itu saja. Kalau untuk dari syarat persyaratan secara administrasinya yang jelas sudah memiliki surat izin usahanya, siup usaha atau mungkin surat-surat dari dinas-dinas terkait, atau mungkin setidaknya dari desa itu harusnya pelaku-pelaku usaha itu memiliki itu sehingga tercatat usaha ini dimiliki oleh siapa yang nanti akan dikeluarkan bantuannya oleh pemerintah. Artinya bantuan ini kalau misalnya kita belum ada usaha itu artinya kita nggak bisa dapat gitu Mas. Artinya harus ada usaha dulu Ya. baru bisa dapat. Dan Jadi- juga itu harus seharusnya ada surat-surat dan sebagainya ada gitu Mas surat-suratnya ya. seperti itu. Jadi kan Oke. itu nanti diverifikasi kembali oleh pemerintah. Kalau memang syarat-syaratnya kurang, dia tidak mendapatkan bantuan. Nah Mas, ini saya juga mau tanya ini. Itu kayak gimana sih proses mendapatkan bantuan itu kayak gimana, atau gampang kah, simple atau kayak gimana sih Sebenarnya prosesnya itu? syaratnya simpel sih. Yang pertama
kita itu nanti mengecek NIK kita, apakah NIK kita itu terdaftar atau tidak untuk mendapatkan bantuan ini. Prosesnya itu. Ya, nanti itu untuk proses cek NIK-nya itu melalui online, itu di websitenya efrom.bri.co.id. Itu Bank BRI ya dia? Iya, BRI. Oh, bukan bank lain gitu, Iya, kayak enggak. Mandiri gitu. Enggak ada. Itu Kalau kan untuk yang- milik pemerintah juga kan? Iya, tapi kalau untuk Mandiri ini kayak saat gitu. ini difokuskan di BRI itu saja. Oh. Kemudian tambahan syarat lagi. Apa, Mas? Untuk penerima bantuan BPUM ini, syaratnya itu dia tidak memiliki pinjaman di bank BRI, Mandiri, BNI, udah itu aja. Oh. Itu jadi syaratnya dia tidak memiliki pinjaman dan juga catatan untuk keuangannya itu bagus. Jadi nantinya bisa mendapatkan bantuan perusahaan produktif usaha mikro itu sendiri. Nah, Gitu. Lalu untuk tahap selanjutnya ini tadi masih di tahap ya Mas ya? Saya lupa maksudnya. ini saya mau tanya prosesnya aja. Oh iya, sih, prosesnya Mas. kan? Iya. Iya. Prosesnya itu nanti setelah dicek si penerima yang mendapatkan notifikasi bahwa dia mendapatkan itu, dia nanti langsung datang ke unit BRI yang terdekat. Oke, siap Mas. Di situ nanti memang sekarang kalau Mas lihat kan akhir-akhir ini BRI sangat penuh ya. Iya sih Mas, Penuh bener-bener banget, ya. antrinya banyak banget ya kan. Itu karena memang berusaha untuk mendapatkan bantuan ini tadi. Oke. Lalu kemudian antri di teller, mempersiapkan persyaratannya yang sudah saya sebutkan tadi, yang jelas KTP, terus habis itu kalau orang yang sudah memiliki tabungan BRI nanti akan langsung dikasihkan di tabungan itu, kalau enggak nanti akan dibuatkan nama rekening sendiri seperti itu. Nah Mas, terus bagaimana penggunaan bantuannya ini? Ya, kalau untuk penggunaan bantuan ini memang diharapkan untuk pemerintah ini penggunaannya akan disasarkan ke modal usaha itu sendiri. Oke. Namun yang saya lihat ya Mas ya, jadi banyak mungkin udah kebudayaan orang Indonesia atau bagaimana saya juga nggak tahu. Ketika bantuan ini dilakukan dalam bentuk bantuan yang modelnya itu uang tunai, Iya. penggunaannya ini tidak untuk membuat usahanya itu bisa struggle selama di masa pandemi ini, tidak, tapi kebanyakan malah penggunaan dalam hal-hal konsumtif. Konsumtif. Itu contohnya kayak gimana sih Mas? Seperti kayak gini aja, 2,4 juta 2,4 juta. yang dikasihkan untuk usaha. Sebenarnya kalau kita berpikir untuk modal usaha itu bisa buat banyak hal ya kan, 2,4 juta ini. Ya tergantung sih Mas Ya memang sebenarnya. usahanya apa dulu, tapi memang itu bisa lah untuk membantu sedikit-sedikit. Nah namun yang saya temukan itu kebanyakan malah mereka ini menggunakan uang ini untuk hal-hal konsumsi seperti mohon maaf membeli handphone, untuk jalan-jalan, atau mungkin untuk membeli baju yang mungkin lebih modern, lebih bagus seperti itu. Nah memang apa ya, kalau untuk apalagi untuk sifatnya kalau bantuan yang langsung dalam satu tahap seperti ini, tidak dalam bertahap-tahap, ini memang rawan untuk penyelewengan dalam hal penggunaan itu sendiri. Benar sih Mas. Apalagi kan kalau dari bantuan BPUM ini tidak ada controlling dalam hal penggunaan anggarannya, tidak ada laporan ini anggaran 2,4 juta ini dipakai buat apa aja, nggak ada. Benar. Jadi banyak pelaku UMKM itu cuma menggunakan hal itu ya untuk seperti itu, untuk yang akhirnya itu tidak menyelamatkan usahanya tapi untuk menyelamatkan gayanya dia saja. Benar sih, Mas. Itu yang sebenarnya harus kita perhatikan lebih lanjut sih, karena maksud pemerintah baik untuk menstimulan UMKM, tapi pengawasan dari pemerintah itu masih sangat lemah. Dan memang kalau saya sendiri itu memang sudah di luar jangkauan pemerintah juga, karena dalam hal uang sudah didistribusikan, kalau pemerintah meminta laporan untuk orang-orang yang mendapatkan itu sejumlah 12 juta orang, itu kayaknya sangat-sangat PR sekali buat pemerintah laporkan sebanyak itu ya kan. Ya itu ya mungkin kalau memang bantuan ini mau dibuat lebih tepat sasaran dalam hal penggunaan anggarannya, bisa diperketat lagi sih pengawasannya. Benar sih Dan Mas. juga memang melihat bagaimana UMKM ini itu yang benar-benar membutuhkan, karena banyak UMKM yang sebenarnya masih bisa struggle tapi juga terdaftar di sini, atau mungkin orang-orang yang sebenarnya tidak memerlukan bantuan tapi bisa mendapatkan bantuan ini. Oke, Mas. Tapi di pengawasannya aja lebih diperketat sih menurut masalah. Nah Mas, untuk bantuan ini kira-kira itu ada timbal balik nggak untuk pemerintah?
Atau memang pure memang untuk bantuan aja gitu, atau memang harus ada timbal baliknya dari ini pengusaha itu tersebut, usaha mikro tersebut ke pemerintah? Kalau Kayak gitu, dari Mas. kalau untuk timbal balik sebenarnya pemerintah tidak mempatokkan untuk timbal balik A, B, C, D itu tidak. Memang ketika anggaran sudah didistribusikan itu nanti akan menjadi tanggung jawab dari pelaku UMKM itu sendiri yang mendapatkan bantuan. Jadi pemerintah cuma mengharapkan ya anggaran ini itu digunakan untuk modal usaha, walaupun memang tidak ada, pemerintah tidak mempatokkan harus ada timbal balik untuk laporan atau mungkin timbal balik untuk UMKM yang tetap berjalan, atau mungkin pelaporan di tingkat desa atau mungkin di tingkat kabupaten itu tidak ada. Jadi masih sangat lemah sih untuk pengawasan. Ya baik, ya mungkin saya sudah mulai paham lah untuk masalah bantuan BPUM ini, dan juga mungkin teman-teman yang lagi dengar podcast ini mungkin sudah mulai sedikit paham ya tentang permasalahan BPUM ini, bantuan ini. Ya, mungkin terima kasih buat Mas Tatak udah memberikan informasi masalah BPUM ini, dan makasih kembali lah buat teman-teman yang juga sudah dengar podcast kita. Ya, baiklah, sampai jumpa. Sudah